Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula. La haula wala quwata illa Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah Muhammad wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Ta'ala yang telah dan senantiasa melimpahkan kepada kita curahan-curahan kenikmatan. Kenikmatan Islam iman, kesehatan kesempatan. Walhamdulillah, di hari Jumat nan berkah ini Allah mampukan kita kembali untuk mendatangi panggilan Allah menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan benar, ditetapkannya kita istiqomah beribadah kepadanya, dan ditolong setiap kita mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah adanya. Salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa Allah limpah ruahkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di dalam berittiba, mengikuti ajaran-ajarannya dengan benar hingga hari akhir. Di saat dan di tempat yang mulia ini khatib berwasiat terkhusus kepada diri pribadi khatib sekaligus kepada seluruh saudaraku jamaah Jumat sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah walhamdulillah, sudah lama dan sudah sama-sama kita maklumi bersama bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama dan menjadi amalan yang di hari akhir nanti menjadi amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahwa sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia berdiri melaksanakan sholatnya, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini khatib mengajak kepada diri pribadi khatib sekaligus kepada seluruh jamaah Jumat sekalian. Setelah sekian lama Allah berikan kepada kita kenikmatan menunaikan ibadah kepadanya melalui sholat. Di antara ibadah-ibadah tersebut, dan sholat menjadi ibadah yang paling utama, menjadi tiang daripada agama. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhus sholat. Kepala atas setiap perkara itu adalah Islam, dan tiangnya Islam adalah sholat. Dalam sebuah mafhum hadis, sekalipun derajat hadis ini adalah lemah, namun secara makna adalah benar. Bahwa sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikannya, sungguh dia telah mendirikan, menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, yakni sholat, sungguh dia telah merobohkan, menghancurkan agama. Mengajak kepada diri pribadi khatib, sekaligus kepada seluruh jamaah Jumat sekalian. Setelah sekian lama Allah berikan kepada kita nikmat menunaikan sholat, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sholat tersebut, maka kita berusaha bagaimana agar meningkatkan kualitas mutu daripada sholat, yaitu dengan mengerti arti dan memahami maksud daripada bacaan di dalam sholat. Barangkali ada seseorang yang sholat, badannya mengerjakan gerakan sholat, lisannya membaca bacaan sholat, akan tetapi boleh jadi akal fikirannya, hatinya berada di luar sholat. Salah satu penyebabnya adalah barangkali orang yang sholat tersebut dia belum mengerti arti dan belum memahami maksud apa yang dia baca. Nah, di antara rukun bacaan yang wajib di dalam sholat adalah qiraatu suratil Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sudah seyogyanya ketika kita sholat terkhusus di dalam membaca surah Al-Fatihah ini,
membacanya dengan pelan-pelan dan penuh penghayatan. Karena nyatanya dalam tiap-tiap ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang menenteramkan. Dan inilah surat yang berisi separuh bagian untuk hamba dan separuh bagian untuk Allah Ta'ala. Mari kita simak satu hadis qudsi yang berarti Allah Ta'ala berfirman, aku membagi solat. Ini firman Allah. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku membagi solat, Al-Fatihah maksudnya, antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia pinta. Jika ia hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka pada saat ini kita berhenti. Karena kita tahu Allah sedang menjawab. Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan jika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Maka Allah berfirman menjawab, majjadani abdi, hambaku telah pasrah kepadaku. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang. Artinya ayat ini masih menjadi sambungan ayat sebelumnya. Lalu Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian ketika kita membaca maliki yaumiddin, segala puji bagi Allah yang merajai hari pembalasan. Di sana Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku pasrah kepadaku. Kemudian kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman ketika kita membaca, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, inilah bagian untukku dan untuk hambaku, dan hambaku akan mendapat apa yang ia minta. Lalu apa yang kita minta, jamaah Jumat rahimakumullah? Permintaan yang kita butuhkan pada setiap saat dan tempat dalam hidup kita ini. Meminta agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka beribadah, yang mereka berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani yang mereka beribadah tapi tanpa ilmu. Artinya jamaah Jumat rahimakumullah, akan terasa berbeda ketika kita mengerti arti, memahami maksud, maka kita akan jauh lebih menjiwai dari apa yang kita baca. Dan ketika kita membaca lafaz amin yang menjadi sunnah ketika seseorang baca Al-Fatihah, maka kita betul-betul merasakan bahwa diawali dengan memuji Allah, kemudian memohon, meminta kepada Allah, lalu ditutup dengan amin yang bermakna Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Jamaah Jumat rahimakumullah, satu contoh di antara cara kita mengerti arti dan memahami maksud daripada surah Al-Fatihah, kita ambil satu ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang merajai hari pembalasan. Maka hadirkanlah perasaan bahwa kita ini sedang bermunajat kepada Allah yang menjadi raja di hari pembalasan, dan siapapun di antara kita
yang memperbaiki sholatnya di dunia, maka Allah akan memperingan ketika hari kita berdiri di hadapannya di hari kiamat kelak. Maka ayat ini setidaknya jamaah Jumat rahimakumullah berisi 4 hal. Pertama, bahwa hari kiamat betul-betul ada. Maka nama hari kiamat itu banyak. Di antaranya adalah Al-Haqqah, yang benar-benar ada. Adanya pasti, kejadiannya pun pasti. Maka juga diberi nama Al-Waqi'ah, yang pasti terjadi. Maka melalui ayat ini ketika kita membaca, hadirkan keyakinan bahwa kiamat itu benar-benar ada dan pasti terjadi. Lalu kemudian yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, semua amal anak Adam akan dibalas oleh Allah baik dan buruknya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua di antara kita pasti akan diperlihatkan apa yang telah kita kerjakan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang dia beramal kebaikan walaupun hanya sebiji atom, dia akan diperlihatkannya. Dan siapa saja yang beramal keburukan pula hanya sebesar atom, maka dia pun juga akan diperlihatkan. Ini jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita meyakini kiamat ada, pasti terjadi. Setiap kita akan dibangkitkan dan akan diperlihatkan apa yang telah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari kiamat kelak yang akan menjadi hakim yang akan memutuskan segala perkara di antara manusia ini hanya Allah semata. Sehingga tidak ada satupun yang akan bisa menekan, atau mungkin kalau hakim di dunia ada yang bisa dikolusi, ya, disogok, ditekan, tidak bisa. Kenapa? Karena yang menjadi hakimnya langsung Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari kiamat, hari di mana satu jiwa tidak bisa memiliki jiwa yang lain. Berbeda ketika di dunia. Ya. Manusia bisa dikuasai oleh manusia yang lain. Akan tetapi di hari kiamat tidak ada satupun manusia yang dapat menguasai, merajai manusia yang lain. Satu-satunya raja hanya Allah. Di dunia banyak raja-raja, tapi semuanya raja kecil. Ya, dari tingkat yang terendah sampai yang teratas. Mereka disebut raja, penguasa, akan tetapi semua penguasa-penguasa kecil. Dan penguasa sesungguhnya lebih-lebih di akhirat kelak, yaitu hanya satu saja, yaitu Allah Ta'ala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu miliknya Allah. Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Ini yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu terakhir yang keempat, hukum dan keputusan Allah bersifat adil. Bahkan hukumnya adalah seadil-adil hukum dan tanpa ada kezaliman. Maka dalam firman Allah, dalam surah Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat yang mulia ini, Allah Ta'ala berfirman, wala yazlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah berlaku zalim Rabbmu itu terhadap seorang pun. Bahkan Allah hakim yang paling adil, seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khususnya pada ayat Maliki Yaumiddin ini dapat mencegah kita dari melakukan kezaliman dan mendorong kita semua untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan banyak keberkahan, kemanfaatan bagi khatib yang menyampaikan, juga kepada seluruh jamaah Jumat sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa faradtah wa la maridan illa syafaitah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان. اللهم إنا نستودعك أولادنا في كل مكان غابت عنهم عيوننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. Allah